Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semuanya kelas 1 MI Tarbiyatus Syarifah? Wida berdoa mudah-mudahan anak-anak semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tematik pada tema 6. Namun sebelumnya, pelajaran kali ini mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Mudah-mudahan ilmu yang nanti kita pelajari mudah difahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku, pada pertemuan kali ini Bu Ida akan mengajarkan tematik dengan tema 6. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kalimat pemberitahuan ya. Yang pertama, kita akan belajar tentang kalimat pemberitahuan. Dan yang kedua, kita akan belajar bagaimana cara menanggapi kalimat pemberitahuan tersebut. Nah, adakah anak-anak sudah tahu apa itu ungkapan atau kalimat pemberitahuan itu apa ya kira-kira ya? Biasanya ini sudah anak-anak lakukan, namun anak-anak belum tahu kalau itu yang kita ucapkan ternyata adalah kalimat pemberitahuan. Nah, coba diperhatikan ya. Ungkapan pemberitahuan adalah memberitahukan sesuatu kepada orang lain. Coba Bu Ida ulangi sekali lagi ya. Ungkapan pemberitahuan adalah memberitahukan sesuatu kepada orang lain. Jadi seandainya kita di rumah atau di lingkungan manapun kita berada, kita bertemu dengan orang yang ada di depan kita, kemudian kita memberikan informasi atau memberitahu sesuatu kepada orang lain, baik itu ayah, bunda, teman. Nah, itu yang kita beritahukan adalah termasuk ungkapan pemberitahuan ya. Ini sudah anak-anak laksanakan dalam pembicaraan di rumah. Nah, sekarang kita akan belajarnya. Nah, anak-anakku, dalam ungkapan pemberitahuan itu ada yang kita ucapkan atau dalam bentuk kalimat ya. Jadi ungkapan pemberitahuan itu ada kalanya berupa ucapan atau kalimat. Contohnya, coba disimak baik-baik anakku. Nomor 1, contohnya, ibu sedang menyapu halaman. Nah, ini adalah termasuk contoh kalimat pemberitahuan bahwasanya ibu sedang menyapu halaman. Ibu kegiatannya pada saat itu adalah menyapu halaman. Nah, contoh kalimat pemberitahuan yang kedua, hari Minggu ada pertandingan futsal. Nah, diberitahukan atau diinformasikan bahwasanya nanti pada hari Minggu akan ada pertandingan futsal. Nah, untuk kalimat atau ungkapan pemberitahuan selanjutnya yang nomor 3 adalah besok akan dilaksanakan kerja bakti. Nah, ungkapan pemberitahuannya adalah berupa kegiatan kerja bakti. Nah, anak-anakku, sekarang mari kita berlatih bersama ya. Nanti Bu Ida sediakan gambarnya, anak-anak berlatih membuat kalimatnya. Nah, pada gambar yang pertama ini ada gambar seorang bapak-bapak ya, atau seorang ayah yang sedang duduk-duduk membawa koran dan dibacanya. Kira-kira kalau kita membuat ungkapan atau kalimat pemberitahuannya bagaimana ya kira-kira? Nah, pinter. Ayah sedang membaca koran. Untuk gambar yang nomor 2, ini ada anak muslim-muslimah ya, yang sedang membawa Al-Quran dan dibacanya. Kalimat ungkapan atau pemberitahuannya adalah Nusa dan Rara belajar mengaji. Kegiatannya anak pada saat itu, Nusa dan Rara, adalah
belajar mengaji anak-anakku. Gambar yang nomor 3. Nah, ini ada teman-teman yang sedang bermain. Kalimat pemberitahuannya contohnya seperti ini. Mereka sedang bermain lompat tali. Nah, itu adalah contoh kalimat pemberitahuan yang nomor 3. Nah, anak-anakku, tadi kita sudah belajar tentang kalimat pemberitahuan yang berupa dari ucapan atau bentuk kalimat. Nah, sekarang pemberitahuan itu ada juga yang berupa gambar. Contohnya seperti ini. Nah, jika anak-anak ketemu di jalan, bertemu gambar seperti ini. Nah, ini adalah larangan anak-anak ya. Larangan membawa hewan peliharaan. Jika ada rambu-rambu atau gambar yang seperti itu menandakan pemberitahuannya adalah dilarang membawa hewan peliharaan. Meskipun tidak diucapkan, meskipun tidak berbentuk kalimat, tapi ada gambarnya. Ini adalah termasuk pesan pemberitahuan yang berupa gambar. Nah, untuk selanjutnya ini seringkali anak-anak jumpai ya, baik di kemasan makanan ya, atau di tempat-tempat umum yang mengingatkan kita untuk apa anak-anakku? Ya, pintar. Dari gambarnya anak-anak pasti sudah bisa menjawabnya. Nah, gambarnya ada seseorang yang sedang membuang sampah pada tong sampah. Berarti kalimat pemberitahuannya adalah pintar. Buanglah sampah pada tempatnya. Yang nomor 3, contoh kalimat pemberitahuan yang berupa gambar adalah kira-kira apa ini ya? Anak-anak pasti seringkali bertemu gambar ini ketika ada di jalan ya, atau di tempat-tempat umum. Pintar, itu adalah larangan untuk parkir. Jadi jika mau memarkir sepeda maupun mobil, kita tidak boleh asal ya, harus sesuai dengan tempat yang sudah ditentukan untuk menjaga keamanan dan lalu lintas atau kelancaran lalu lintas ya anak-anakku. Untuk selanjutnya anak-anak, nah anak-anak, kalau tadi kita sudah belajar tentang kalimat pemberitahuan, sekarang adalah bagaimana cara menanggapi atau menjawab kalimat pemberitahuan tersebut. Yang pertama, jika kita sudah diberitahu oleh seseorang tentang informasi yang ada di sekitar kita, maka orang yang mendengarkan haruslah menanggapinya ya, harus menjawabnya. Jadi ketika anak-anak diberikan informasi oleh teman yang lainnya atau oleh bapak ibu guru atau oleh orang tuanya anak-anak harus menanggapinya atau menjawabnya. Nah, yang kedua, bagaimana cara menjawabnya? Anak-anak harus menanggapi ungkapan pemberitahuan tersebut dengan bahasa atau tutur kata yang sopan. Nah, ini ada contohnya. Ada temannya anak-anak, Alvin dan Dina. Nah, Alvin dan Dina mereka saling bercakap-cakap atau memberikan informasi, membuat kalimat pemberitahuan, dan teman yang satunya menjawabnya dengan baik dan sopan. Contohnya ini, Kak Alvin sedang memberitahukan informasi kepada Dina. Din, besok ada jadwalnya PHP tematik. Dina menjawabnya, iya Kak Alvin, terima kasih sudah diberitahu. Nah, itu adalah salah satu contoh ketika anak-anak diberikan informasi atau diberikan kalimat atau ucapan pemberitahuan, maka anak-anak harus menjawabnya dengan baik dan sopan. Contoh yang kedua, nah ini ada Kak Alvin yang sedang memegang buah pisang ya anak-anak, yang sedang mau dimakan dan sudah dikupas, sedangkan Dina mengingatkannya sebelum dibuang ke sembarang tempat. Dina mengingatkan Kak Alvin, Kak Al, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, pemberitahuannya Dina kepada Kak Alvin adalah menyarankan, memberitahukan supaya
membuang sampah pada tempatnya. Jadi membuang sampah anak-anak tidak boleh asal di sembarang tempat, tidak boleh ya, supaya tidak mengganggu lingkungan dan lingkungan kita menjadi bersih dan terhindar dari bencana ya. Kak Alvin pun menjawabnya dengan baik dan sopan. Baik Din, Kak Alvin akan membuat kulit pisang ini ke dalam tong sampah. Nah, itu adalah tanggapannya Kak Alvin ketika diberitahu oleh Dina. Nah, anak-anakku, dari pembelajaran kali ini kita sudah belajar tentang kalimat pemberitahuan dan bagaimana cara menanggapinya dengan baik dan sopan. Anak-anak pelajari ulang supaya nanti anak-anak lebih paham tentang materi ini, dikerjakan tugasnya di rumah di buku tugas ya, di LKS halaman 85 dan 86 pada Romawi 1 dan Romawi 2. Jika anak-anak ada kesulitan, nanti bisa mengulang kembali video pembelajaran ini atau membaca ulang pelajarannya di LKS ya. Sekian anak-anakku, pesan Bu Ida, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar di rumah ya. Rajin sholatnya, ibadahnya ya. Tetap semangat beribadah dan belajar. Bu Ida akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.